Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian yang terkasih di dalam Kristus. Pagi ini kita jumpa lagi di dalam Hikmat Pagi GKI Karangsaru, Semarang. Kami berharap Bapak Ibu, saudara sekalian dalam keadaan sehat dan segar kembali setelah beristirahat semalam. Dan sebelum kita memulai aktivitas ataupun kegiatan kita pada pagi hari ini, kita akan bersama-sama membaca ataupun mendengarkan dan juga merenungkan kebenaran firman Tuhan sebagai bekal di dalam kita melalui dan menampaki hari-hari ini. Mari bersama-sama kita akan berdoa untuk mempersiapkan hati dan pikiran kita sebelum membaca kebenaran firman yang disampaikan untuk hari ini. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, saat ini kembali kami datang ke hadirat-Mu dengan penuh ucapan syukur dan terima kasih kami karena Engkau telah menyertai kami hingga pagi hari ini, di mana Engkau juga telah membangunkan kami pada pagi hari ini untuk boleh menikmati udara segar yang telah Kau sediakan dan selalu baru setiap hari. Saat ini kami memohon kiranya Engkau berkenan memimpin dan memampukan kami untuk boleh membaca, untuk boleh mendengar, boleh merenungkan firman-Mu sebagai bekal bagi kami semua untuk menapaki hari ini. Kiranya Engkau berkenan menolong kami dan pimpin sepanjang aktivitas ataupun kegiatan dan pekerjaan kami sepanjang hari ini. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan seluruh jam ini hanya di dalam tangan kasih-Mu saja. Kami menaikkan doa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Tema kita pada pagi hari ini adalah pendamaian telah disediakan. Sebagai nas diambil dari kitab Kolose 1 ayat 20 dari Alkitab firman Allah yang hidup. Saya akan bacakan untuk Bapak Ibu saudara-saudari sekalian. Karena apa yang dilakukan anaknya, Allah telah menyediakan jalan agar segala sesuatu dapat datang kepadanya. Segala sesuatu yang di surga dan di bumi, karena darah Kristus yang mati di atas kayu salib, telah mendamaikan segala sesuatu dengan Allah. Demikian firman Tuhan, syukur kepada Allah. Kita akan bersama mendengarkan renungan pagi ini bersama Saudara Lukas Anwar. Selamat pagi saudara sekalian. Saudara, ada sebuah kisah yang mengatakan bahwa hampir setiap hari seorang pendeta menelpon jemaatnya. Jemaatnya ini adalah seorang janda lanjut usia. Sejak masa mudanya, janda ini terus berusaha diperdamaikan dengan Allah. Nah, dalam usahanya itu, ia rajin menghadiri pertemuan-pertemuan rohani, ia rajin menghadiri upacara-upacara keagamaan, dan ia juga menempuh kehidupan yang menurutnya adalah kehidupan yang baik. Pada suatu sore, sang pendeta meminta izin untuk menggunakan Alkitabnya yang dicetak dengan huruf yang besar-besar. Lalu sang pendeta duduk bersama lansia ini, kemudian ia membacakan satu bagian firman Tuhan dari Kolose 1 ayat 20b, versi Alkitab firman Allah yang hidup. Berbunyi demikian. Karena darah Kristus yang mati di atas kayu salib telah mendamaikan segala sesuatu dengan Allah. Sang pendeta kemudian berkata, "Lihat Oma, menurut firman Tuhan ini, Oma telah melakukan hal yang sia-sia, karena Oma berusaha melakukan apa yang telah selesai dikerjakan oleh Tuhan Yesus." Saudara, wanita tua itu kelihatan heran. Sambil mengeluarkan tangannya, ia meminta Alkitab itu. Lalu ia berkata kepada sang pendeta, "Biarlah saya membacanya sendiri." Sang pendeta kemudian duduk diam selagi sang wanita tua itu membaca perlahan-lahan.
darah Kristus yang mati di atas salib telah mendamaikan segala sesuatu dengan Allah. Katanya begitu. Lalu ia melanjutkan, aneh sekali bahwa baru sekarang saya melihat ayat ini. Padahal sudah ada di sini sejak semula. Saya masih terus berusaha melakukan apa yang tidak perlu, karena sebenarnya sudah dilakukan oleh Kristus dahulu. Sungguh suatu kesalahan yang bodoh. Perbuatan saya seperti orang yang sedang berusaha membuat sebuah matahari lagi. Tetapi terpujilah nama Yesus. Saya tahu sekarang bahwa Ia sudah memperdamaikan kita dengan Allah. Jadi saya boleh merasa puas atas karyanya. Saya mendapat ketentraman jiwa dan bersandar pada hal yang benar. Tentu saja itu benar, saudara. Karya penebusan Kristus di atas kayu salib sudah cukup menyelesaikan persoalan dosa umat manusia. Dengan perantaraan Kristus, Allah telah memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya. Akan tetapi, ini tidak berarti bahwa semua orang yang diperdamaikan terlepas dari kehendak mereka. Orang yang menolak tawaran pendamaian Kristus tetap menjadi musuh-musuh Allah. Roma 2 ayat 4-10. Saudara pastikan bahwa setiap kita telah menerima tawaran perdamaian dari Kristus itu. Saudara ingatlah bahwa solusi penyelesaian dosa umat manusia hanyalah Kristus dan juga karyanya. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur memiliki Allah seperti Engkau. Allah yang begitu mengasihi umat manusia. Allah yang begitu mengasihi kami, manusia berdosa ini. Dan kami bersyukur kalau Kristus telah berkorban mati buat kami, sehingga kami yang percaya boleh mendapat jaminan hidup kekal, keselamatan di dalam Engkau. Tolonglah kami ya Tuhan, agar tidak menyia-nyiakan anugerah mahal yang telah Tuhan berikan. Dan biarlah hidup kami juga mencerminkan terang Kristus, sehingga orang-orang yang belum mengenal Engkau boleh percaya kepadamu dan menerima keselamatan di dalam Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, selamat pagi, selamat menjalani hidup di dalam anugerah Tuhan, dan kiranya Tuhan memberkati kita.